itu. Tidak pencilaan kemana-mana gitu. Supaya bersinar cahaya itu, berwibawa. Gitu. Dia benar-benar wajah-wajah yang mengabdi kepada Allah. Wasadi sute kambing 6, wajah tangan sudah masuk di atas tangan, yaitu bil judi bil karwil judi. Wasadi sute kambing 6 iku masku ba'di roksi, mengusap sebagian kepala. Yalzamuhu wajib hu masku ba'di roksi opo izalatu kaduratil qalbi birruh. Mengusap bagian kepala itu adalah menghilangkan kotoran-kotoran hati. Dengan apa? Birruh. Hati itu suka kotor. Ruh itu cahaya sejati. Ruh itu sebuah cahaya yang ditiupkan oleh Allah untuk menggerakkan, untuk menuntun, bahkan untuk membersihkan hati. Ketika roh itu menyala, terbuka, maka hati ini akan selalu terbersihkan. Karena roh inilah yang sadar kepada Allah. Roh inilah yang akan menuntun kepada Allah. Roh inilah yang akan mengenal Allah, menuntun kepada Allah, tahu alamat Allah. Gitu. Dari ngusap ini, tapi tembusnya ke hati. Ini hanya simbol saja ini. Pikiran itu, apa yang dipikirkan itu pasti hati. Gitu. Wa mahabbatud dunya, dan wa mahabbatid dunya ini atap kepada izalati kaduratul qalbi wa izalati mahabbatid dunya, dan menghilangkan cinta berlebihan kepada dunia binuril huda, dengan cahaya petunjuk. Maksudnya itu, jadi otak ini jangan kubu dunia terus baik gitu ya, sehingga suruh ngaji nggak mau, suruh ibadah nggak mau, puasa apa itu, ngejar dunia terus, kerja terus, diusap lah, jangan begitu ya, jangan begitu. Dengan apa? Menghilangkan itu dengan pasti dengan cahaya daun, cahaya petunjuk dari Allah, dari Nur Muhammadan, dari ruh sebetulnya siap. Warasu, kenapa yang dibasuh kok kepala? Warasu kok utawi kepala iku akrobu, luwih parek-pareke ilal hakim maring Allah, maring kebenaran. Diwujudihi karena keberadaannya raksun a'lal badani, paling atasnya badan. Itu simbol yang paling dekat dengan Allah yang maha luhur ya kepala itu. Makanya ditaruh di atas, bukan kaki ditaruh di bawah karena untuk membantu doang. Ini jangan untuk berpikir gimana ini cara hidup ini, bagaimana ibadah ini, bagaimana mencari ilmu ya di sini ini. Tadabbur di sini, tafakur di sini. Itu. Nggak ke hati. Mahabbah ma'rifat. Itu dari sini. Mata. Cantik ya, artinya masih sini. Itu kan, bagus ya, masih sini. Gitu. Makanya pintu awal ini harus diusap, harus dibersihkan. Untuk bisa membersihkan kotoran hati dan membersihkan kotoran kubudunya. Dan kepala itulah yang paling dekat-dekatnya dengan al-haq, dengan kebenaran, dengan Allah yang maha benar. Wa kadzalika lan kaya mengkono aqrabu ilal haq majma'uhu, tempat kumpul ra's bil quwati, maring kekuatan al hissiyati, yang bangsa panca indera, wal maknawiyati, dan yang di luar panca indera. Kepala itu juga tempat kumpulnya kekuatan, baik secara hissiyah yang bisa diindra, bisa difikirkan, bisa dilihat, bisa dibaca, dan yang tidak kelihatan, bangsa lintasan-lintasan hati, ilham itu pusatnya di kepala. Wa filan ikututan dalam kepala
Di kepala itu pun juga al-aqlu utawi ada akal. Alladzi syarrafa yang memuliakan hu ing alladzi sapa Allah taala. Di dalam akal, di dalam kepala itu kenapa harus diusap? Untuk disentuh-sentuh dengan kasih sayang Allah supaya nyala gitu. Karena di dalamnya kayak futuh, di dalamnya ada akal. Akal itulah alat yang diberikan oleh Allah untuk menyempurnakan agamanya. Akal itulah yang dimuliakan oleh Allah. Karena mau difungsikan untuk membantu agama seseorang. Membantu hati. Hati itu raja, akal itu panglima. Hati kalau nggak ada akal, ya nurut doang, tapi nggak mau berpikir, salah-salah. Salah terus. Karena apa? Nggak bisa, nggak pakai akal berpikir. Tapi kalau berpikir, kalau pakai akal, hati tunduk patuh, akal berpikir sehingga tunduk dan benar, tepat. Tuh. Makanya supaya kotoran-kotoran dihilangin, supaya bisa berpikir tepat, jernih, dan pas. Walidzalika kaya mengkono di atas lam yusyra' maskur ra'si fit tayamumi. Lam yusyra' tidak disyariatkan apa maskur ra'si ngusap kepala fit tayamumi dengan di dalam tayamum. Di tayamum tidak ada ngusap kepala. Ngusap kepala kok pakai debu. Ngusap kepala pakai air. Air itu lambang rahmat Allah yang bisa membuka maknawiyahnya kepala. Nah, di dalam tayamum tidak ada, tidak disyariatkan, tidak diperintahkan untuk mengusap kepala. Tentang wajah sama tangan doang. Wama maskur ra'si illa nurun. Wama maskur ra'si ora utawi ngusap kepala illa nurun kejaba iku cahaya. Ngusap kepala itu sebetulnya adalah membuka dan nempelin cahaya. Tidak salah-salah itu. Rahasianya itu. Wa tikrarul maski utawi bolak-balike ngusap dengan 3 kali, sekali wudu. Lalu wudu itu 5 kali sehari minimal. Bolak-balik ngusap itu kenapa sih? Itu adalah fadilatun, kelebihan, keutamaan. Indah Ibnu Arabi, menurut Ibnu Arabi. Li'annahu kenapa sih? Li'annahu karena tumustune kelakuan nurun, ada nurin. Cahaya di atas cahaya. Ngusap, cahaya. Ngusap lagi, cahaya lagi. Ngusap lagi, cahaya lagi. Nurun ala nurin. Wasabi utakang bitu iku mashul udhunaini. Ngusap dan membasuh kedua telinga. Yalzamuhu wajib hu ing mashul udhunain fil batini dalam batini iku al istima'u mendengarkan ilal qauli maring ucapan perkataan al hasani yang bagus. Wal afdalu tawi kang luwih utama huwa hiyo al afdalu afdul istima' iku zikrullahi zikir Allah bil Qur'ani kelawan Al-Qur'anil Karim wassalawati lan kelawan salawat ala nabiyil karim ing atase kanjeng Nabi kang maha mulia sallallahu alaihi wasallam. Rahasianya itu diusap, dibasuh kuping itu hukumnya sunnah kalau dalam wudhu ya. Tidak wajib, tapi seolah-olah wajib ya. Seolah wajib. Kayaknya wajib gitu. Karena pasti basuh ini ya. Kalau kesuruhan yang lain kadang nggak dilakukan kan. Tapi ini kayak wajib, padahal itu sunnah. Wajibnya kan wajah, tangan, ba'dirosi, sama kaki. Tapi itu ada sirnya. Maksudnya adalah telinga ini kenapa harus dibasuh? Supaya mampu mendengar ucapan-ucapan yang terbaik. Yastami'unal qaula
apa aksanah itu apa namanya itu, tabu aksanah, yastami'unal qawla, dia mampu mendengar ucapan, nasihat, isyarat-isyarat itu, lalu mengikutinya dengan yang terbaik. Jadi yang masuk ke dalam telinga supaya bisa disaring mana ini yang baik, mana yang bisa dilaksanakan, bisa manfaat nih, supaya bisa begitu. Nah, caranya menjaganya itu, musabnya itu dengan zikrullah. Antara lain dengan baca Al-Quran, sholat ala Nabi, itu yang afdol. Yang lain-lainnya banyak zikrullah. Dengan zikrullah. Jadi mendengarkan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, itu bisa menuntun kita ini melalui telinga ini, bisa mengambil, bisa mengfilter itu. Ini sajalah. Ini sajalah. Dan itu adalah anugerah. Tidak semua orang bisa menyaring mana yang masuk ke telinga itu yang manfaat dan yang tidak. Wasaminu kami waliku ghaslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Yalzamuhu, wajib hu ing ghaslur rijlain. Opa sa'yu, berusaha, berjalan. Ilal masajid maring pira-pira masjid. Wal jama'ati lan pira-pira jamaah. Wasabati lan teguh. Yaumaz zahafi, ing dalam yaumaz zahafi, ing dalam dino waktu peperangan. Yaumaz zahaf, hari berperang. Wa adamul masyi, wa adamil masyi. Wa adamul masyi, atap kepada yalzamuhu as-sa'yu tadi ya. Kalau tadi yang wajib berusaha, berjalan, masjid, jamaah, dan kokoh di dalam berjuang, dan juga tidak berjalan ilal mungkari maring kemungkaran, wal maksiatilan maksiat. Apa maksiat itu? Antara lain min hibatin, bayani saking menggunjing, wanami matilan adu domba, bainan nasi, antara manusia, wa adamul masyi, lan ora berjalan, marohan hale sombong. Wajibu moko wajib opo al ittijahu, menghadapkan wajah, menghadapkan diri, ilal musalla maring tempat sholat, tempat ibadah, wal khairi lan kebaikan, minal amali dari biro-biro perbuatan amal, wal bu'di dan menjauh, anis syahwati dari syahwat-syahwat, keinginan jelek, wal maladzati dan kelezatan, rasa-rasa lezat, ila haddil i'tidali, sampai kepada batas keseimbangan, seimbang, alladzi yakumu kang berdiri, bihi kelawan alladzi opo al badanu badan. Wa hadza utariki iku ma yarmuzu ilaihi qaulu ta'ala, iku ma barang yarmuzu kang merumuskan ilaihi maring ma opo qaulu ta'ala ilal ka'baini, kalimat ilal ka'baini beserta dua mata kaki. Karena mata kaki di situ ada ugel-ugel, ada engkel situ dikokohkan supaya benar-benar teguh perjalanannya itu, supaya teratur. Cara basuhnya itu digunakan untuk pergi ke masjid, mendatangi perkumpulan, pertemuan yang baik, jamaah zikir, jamaah yasinan, jamaah ini rapat RW untuk ngurus masyarakat, dan teguh. Sahabat yang Zahar itu teguh dalam tugas. Teguh dalam peperangan itu ya termasuk tugas kan. Teguh caranya itu, batinnya itu membasuh dua kaki itu. Dan juga harus bisa menghindarkan diri dari kemungkaran-kemungkaran, berjalan menuju hal-hal yang mungkar, yang maksiat.
tidak dipakai untuk hal-hal yang maksiat, dan juga tidak dipakai untuk kesombongan. Jadi harus dimantapkan dulu, wajib dimantapkan, diarahkan benar-benar kepada tempat-tempat sholat, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat kebaikan, usaha upaya-upaya kebaikan, jauh dari segala macam tipu daya syahwat, tipu daya apa kelezatan-kelezatan yang menjurus kepada hal-hal yang menjerumuskan dirinya sampai kepada batas badannya itu mampu berdiri tegak, itulah yang dirumuskan di dalam firman Allah ilal ka'bain, berdiri tegak apa, kokoh dalam menjalankan kebaikan, hal yang bermanfaat. Itu cara basuhnya kedua kaki. Asrarut taharati bil ma, rahasia bersuci dengan air. Kenapa kok dengan air, bukan dengan daun, dengan debu, dengan apa yang lainnya? Apa itu istimewaan air? Wallahu alam bishawab. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah. Jelas nggak suaranya?